Kegiatan kita cukup masif, responsif ya. Di beberapa tempat memang masih tantangan. Dengan penjumlahan dari 3 provinsi, estimasi yang diperlukan dana adalah sekian, Bapak Presiden, 51,82 triliun. Bencana ini menjadi bencana nasional karena berat sekali. Kalau daerah tidak mampu ya menangani kebencanaan. Kalau kami pemerintah daerah tidak mampu membersihkannya, dengan itu kami meminta pemerintah pusat, pemerintah Aceh membantu kami. Dengan kondisi kami yang sangat terbatas, maka kami mohon uluran tangan dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi Aceh. Saudara, saya berada di Kecamatan Payebedi, Kabupaten Aceh Tamiang, yang menjadi lokasi dari dapur umum berada. Ini adalah situasi malam, sangat minim penerangan, tapi saya akan tunjukkan karena lokasi dari dapur umum ini terpaut cukup jauh dengan pusat kota di Kabupaten Aceh Tamiang. Saya mendapat informasi, meskipun bisa ditunjukkan, ini sudah ada dapur umum yang kemudian disiagakan. Tapi saya tadi sudah konfirmasi kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang bahwa belum ada posko khusus untuk mengungsi. Saya akan tanyakan hal ini langsung kepada Wakil Bupati Aceh Tamiang, Pak Ismail, yang juga sudah berada di area posko dapur umum ini. Saya sudah bersama dengan Pak Ismail. Pak Ismail, izin Pak di Kompas TV, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Sebelumnya saya turut prihatin, Pak, atas bencana yang terjadi di Kabupaten Aceh Tamiang. Bapak juga menjadi korban. Iya, betul, Pak. Kondisi rumah Bapak saat ini? Dua-duanya sampai saat ini tidak bisa digunakan. Yang selamat cuma asbes, Pak. Oke. Sementara dalamnya habis porak-poranda, Ya. baju semua perabot itu tidak bisa digunakan lagi. Pak, saya izin tanyakan, Pak. Tentu saya mengerti bahwa Bapak dalam kondisi yang sulit, Bapak adalah korban, tapi Bapak juga harus tetap tegar untuk menyelamatkan warga Bapak. Tapi bantuan secara masif saya belum melihat, Pak, dan belum ada pos pengungsian. Betul demikian? Memang benar, semenjak kejadian itu memang kita akui pada saat banjir pertama itu kita akses susah, Pak. Mungkin dikarenakan dengan itu bantuan-bantuan agak lambat. Dikarenakan 2 hari sebelum banjir besar itu sinyal handphone sudah mati total. Kita tidak bisa komunikasi. Listrik juga demikian. Dan ketika banjir, hubungan darat, transportasi putus total, Pak. Ya. Nah, dari arah Medan ke Tamiang nggak bisa, juga dari arah Langsa ke Tamiang juga nggak bisa, Pak. Saya tadi melihat secara langsung situasi di Jembatan Kembar, Pak, Jembatan Tamiang, dan daerah sekitar banyak sekali warga yang membangun akhirnya posko darurat secara mandiri. Saya juga melihat begitu banyak warga yang kelaparan, kehausan, dan butuh obat-obatan. Yang jadi polemik ataupun yang jadi kendala, apakah karena statusnya hanya tanggap darurat, bukan bencana nasional? Ya, sampai sekarang masih tanggap darurat, Pak, dan belum bencana nasional. Apakah itu mempengaruhi proses penyaluran bantuan di sini? Sangat mempengaruhi. Walaupun banyak bantuan dari pusat masuk, tetapi kan itu tidak mencukupi, Pak. Nah, bantuan yang masuk saat ini hanya bentuk sembako, obat-obatan, air bersih gitu. Sementara itu, infrastruktur kita semua rusak, Pak. Infrastruktur pemerintahan semua 100% habis. Sampai sekarang juga PLN belum hidup. Kemudian jangankan masyarakat, kami sebagai tim aja di sini yang untuk mendistribusikan, kami sangat kewalahan karena BBM yang tidak ada. Karena ada beberapa SPBU di Aceh Tamiang masih tutup, Pak. Betul. Karena rusak ya, Pak, ya? Karena rusak. Betul. Ya, apakah kesulitan untuk kemudian menangani bencana di Aceh Tamiang ini juga terkendala persoalan anggaran? Mengenai anggaran ini memang kami sangat sulit. Karena di APBD kita kan menganggarkan dana tanggap darurat itu sekitar 2 miliar, Pak. Hanya 2 miliar? Tahun ya, 2 miliar 1 tahun. 1 tahun? 1 tahun cuma 2 miliar, Pak. Dan itu yang tidak kami cukup? mampu. Dan kalau kayak gini keadaan, bukan tidak cukup, Pak. Jauh, sangat tidak cukup. Sangat jauh dari kecukupan itu, Pak. Apakah Bapak berharap dan menginginkan bahwa status bencana di Aceh Tamiang ini dinaikkan, termasuk di Provinsi Aceh, menjadi bencana nasional? Semestinya, ya banjir Tamiang ini kan sudah sama seperti tsunami ini, Pak. Sudah sama seperti tsunami? Sudah sama seperti tsunami. Bapak kan sudah melihat tadi, rumah hanyut,
mobil berjungkir balik, masyarakat kita bagaikan apa itu ya, udah berkubang kayak gitu, pengungsi di mana-mana, anak-anak sakit di mana-mana, pemukiman warga habis, bahkan yang sudah pasti satu pemukiman habis total. Bukan kami menyerah Pak ya, bukan kami menyerah. Untuk membangun kembali infrastruktur, baik infrastruktur jalan, jembatan, dikarenakan jalan jembatan terputus dua Pak. Kalau kami menggunakan pakai APBD itu jauh Pak, maka kami sangat berharapkan agar bencana banjir di Tamiang ini bisa dinaikkan statusnya untuk menjadi bencana nasional Pak. Harapan termasuk permintaan itu bukan berarti Bapak menyerah, bukan berarti Bapak merasa tidak mampu, tapi memang kenyataannya sangat sulit. Iya. Kekurangan itu ada di setiap lini Aceh Tamiang. Kami akan berupaya sama Bupati semaksimal mungkin untuk berupaya agar untuk Tamiang ini kondusif kembali. Nah, tapi kembali ke awal tadi, jika menggunakan uang APBD jauh dari kemungkinan.